Nabi Muhammad bersabda, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu ke Cina. Kita juga heran kenapa nggak bilang ke Greek, Yunan, atau Egypt, Mesir, Cina itu loh. Ketika beliau bersabda itu, beliau lahir tahun 571 Maret 571. Nah, jadi Nabi sekitar 600 sekian ya, setelah 40 tahun baru jadi Nabi. Jadi berapa tahun? 610 ya. Nah, di Cina sana penguasanya dinasti Tang yang berumur sejak 618 sampai 906. Ya, tahun 618 sampai 906 itu dinasti Tang. Dinasti Tang ini sangat dikagumi oleh para pedagang. Datang dari Persia, juga datang dari Arab. Kalau dihitung yang datang dari Arab itu ada yang beragama Islam 37 orang yang menemui Kaisar siapa? Gaozong atau Kaisar Dezong. Dua kaisar inilah yang besar mencapai puncaknya dinasti Tang, yaitu Kaisar Gaozong tahun 683 wafatnya, dan Kaisar Dezong tahun 805. Ini masa kejayaan. Enggak lama, ini singkat saja, kalau rinci 2 tahun saya cerita ini. Ringkat cerita, terjadi pemberontakan oleh Jenderal Anlusan. Benar nggak itu nyebutnya namanya ini? Anlusan dari kelompok Ansi. Pemberontakan tahun 755. Nah, disitulah Kaisar Zongyun dari Tang juga minta tolong pada dinasti Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Maka Khalifah Abbasiyah mengirim tentara Islam membantu Zongyun ini, dan mereka datang kebanyakan dari arah barat laut. Ya kalau sekarang barangkali ya kira-kira ya Xinjiang situ. Maka mereka datang untuk membantu Kaisar. Lama-lama betah di Cina orang cantik-cantik nggak mau pulang lagi. Orang yang cantik-cantik, ramah-ramah lagi. Lalu saya tuh pernah ke Xinjiang, baru turun di airport, yang ngepel tuh sudah cantik. Yang ngepel airport tuh cantik, apalagi kalau Beijing enggak, kalau Beijing atau Shanghai enggak. Ini yang di Xinjiang. Kalau kata syair Arab itu, ini Pak syair Arab ya. Haifa muqbilatan azza mudbiratan la yushtaka anhu qisarun anha wala tulu. Dilihat dari depan seksi, dilihat dari belakang pantatnya indah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Itu syair Arabnya begitu. Dokhmun muqalladuha fahmun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu. Montok lehernya dan gemuk tangan pergelangannya. Itu orang cantik versi Arab loh, ini benar beda dengan versi. Nah, maka orang tentara Abbasiyah yang tinggal di Cina itu disebut Zutang. Betul, Zutang. Nanti berketurunan beragama Islam disebut Fanke. Ini yang ada di barat laut sana. Nah, itu yang tentang sana ya. Kemudian masalah atau sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggal di Guangzhou itu, saya yakin bukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal, itu bukan. Abi Waqqas yang terkenal itu yang memenangkan perang Qadisiyah, panglima perang dengan Persia Qadisiyah zaman Sayyidina Umar, itu kuburannya di Madinah. Di Madinah, di tengah-tengah kebunnya. Tapi yang datang ke Guangzhou itu saya kira namanya bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, hanya terkenal panggilan Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Jahsh. Punya panggilan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kira-kira itulah, kira-kira. Tapi perlu dipelitikan lagi, karena yang jelas kalau Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal itu, yang salah satu 10 sahabat masuk surga, pasti. Ya ada 10 sahabat dikasih tahu kamu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Thalha, Zubair, Abu bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Wah, kalau saya dikabari gitu, oh saya nggak puasa. Libur, puasa libur. Saya ada 10 orang. Dan saya yakin bukan Sa'ad bin Waqqas yang itu. Jadi yang di Guangzhou itu, nah Sa'ad bin Waqqas yang lain lah. Said Aqil juga banyak kan? Ya, sama itu, kira-kira begitu lah. Iya, mudah-mudahan dalam buku ini disinggung. Disinggung apa? Tentang Sa'ad bin Abi Waqqas itu dalam buku ini. Jadi membutuhkan penelitian. Makamnya Mawon. Saya siapa itu diteliti nggak? Belum, yang membutuhkan keseriusan lebih lanjut lagi. Nah, ringkas cerita ini
Datanglah utusan dari Mongolia, ya Cina lah. Namanya, kalau saya baca Mangke, tadi saya tanya Mensi bacanya ya Skarpel lah. Yang penting bukan Muhammad Abu Bakar ya bukan, pokoknya Mensi. Datang bertamu ke Kertanegara, Raja Singosari. Dipotong telinganya si tamu ini. Maka Raja Cina, Kaisar Cina marah. Setahun kemudian datanglah pasukan Cina kurang lebih 20.000. Pasukannya Muslim dan non-Muslim, Muslim dan Konghucu atau Buddha. Tapi pimpinannya 3 jenderal Muslim semua. Namanya Zipi Ikamize Kausing. Percaya saja lah, mulai percaya sama saya. Sampai di Singosari Malang situ, kerajaan Kertanegara sudah nggak ada. Singosari sudah nggak ada, dikalahkan oleh Jaka Katuang, yaitu apa? Katuangan, Jaya Katuang, yaitu kerajaan Doho Kediri. Pasukan Cina ketemu dengan seorang dari Cirebon, namanya Raden Wijaya. Coba kalau di Jawa Timur Joyo, dari Cirebon nih Wijaya. Tenang. Gak mungkin dari Jawa Timur. Kalau Jawa Timur Wijoyo, Wijaya. Raden Wijaya ngomong, loh kamu kesini, Anda semua ini mau kesini mau balas dendam kan sama Singosari? Iya, sudah nggak ada Singosarinya, bubar. Dikalahkan oleh Jaya Katuang Doho. Jadi kalau mau balas dendam, ayo nyerang Doho yuk. Mundur dia dihapusi oleh si orang Cirebon Wijaya ini. Ringkas cerita, Doho kalah. Berdirilah Majapahit. Raden Wijaya tadi raja pertama, Brawijaya pertama. Kalau Jawa Timur Brawijoyo, ini Brawijaya kok. Atau Jawa Tengah Brawijaya lah, Jawa Barat jelas Jawa Barat. Cirebon lah. Jadi ringkas cerita ini, tanpa pasukan Cina tidak ada Majapahit. Puncaknya Majapahit adalah Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada. Gajah Mada patih besar, ambisinya besar, ingin menyatukan semua kepulauan dari Sri Lanka, Filipina Selatan, Nusantara yang jadi satu dengan terkenal Sumpah Palapa, yaitu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa inilah yang menginspirasikan manifesto politik kebangsaan tahun 28, yaitu Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Dari manifestasi Sumpah Pemuda, manifesto politik Sumpah Pemuda inilah yang menyemangati proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Jadi tanpa Sumpah Pemuda tidak ada proklamasi, tanpa Gajah Mada tidak ada Sumpah Pemuda, tanpa Majapahit tidak ada Gajah Mada, tanpa Cina tidak ada Majapahit. Cina dengan pasukan itu dan orang Cirebon itu. Jadi kesimpulannya tanpa pasukan Cina tidak ada negara Republik Indonesia. Nah, ringkas ceritanya loncat lah. Raja Brawijaya kelima, istrinya 600. Nggak apa-apa. Tapi kalau paling fit nggak boleh, nanti bisa patah pinggangnya. Di antara istrinya namanya Subanci dari Cina. Orang Jawa bilangnya Dewi Retno. Apa ya nama menlu ya? Dewi Retno. Nah, punya anak laki-laki. Dinamai Cina Jinbun. Setelah besar, maklum ibunya Cina nakal, pantas lah ibunya Cina nakal, pantas. Kalau ibunya Jawa nggak nakal. Ini ibunya Cina nakal sendirilah. Maka diusir dari istana itu, atau terusir lah, nggak disenangi orang istana, keluar dari istana, jalan ke timur 40 km, masuk Ampel Denta, jumpa dengan seorang ulama besar, yaitu Syekh Rahmatullah alias Sunan Ampel bin Ibrahim Samarkandi, yang mendarat di Kecamatan Palang Tuban dengan kakaknya Syekh Ali Murtado dan keponakannya Syekh Abu Hurairah. Yang ini angel Pak, ngapalnya ini jadi gampang. Jinbun masuk Islam pada Syekh Rahmatullah.
Namanya ganti, jangan Jinbun. Abdul Fattah. 5 tahun belajar Islam, hafal Quran. Hafal Quran, belajar agama Islam. Permisi pada gurunya, Syekh, saya anak penguasa harus jadi penguasa. Saya anak raja harus jadi raja. Oh ya wis, ya sudah saya doakan. Didoakan, ringkas cerita, tidak lama berdirilah kerajaan Demak Bintoro. Rajanya Abdul Fattah alias Jinbun, notabene putra Brawijaya V. Bapaknya kaget, jadi raja Islam. Alkan yang satu, yang namanya Aryadilah di Sriwijaya, Prabu Sriwijaya di Palembang. Palembang dulu namanya Kukang. Kukang itu artinya pelabuhan besar. Bahasa Cina lah, gitu. Kukang. WA-nya isinya gini, nak, Jinbun jadi raja Islam, bagaimana kamu nak komentarnya? WA-nya di reply, mohon maaf ayahanda, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadilah, tapi Fatahillah. Bapaknya kaget. Lama-lama rakyat Jawa berbondong-bondong, waro'aitan nasadkhulna fi dinillahi afwaja, ikut Demak meninggalkan Majapahit. Kenapa? Karena di Demak itu semua Islam itu mengajarkan semua orang sama. Jangan Hindu, Brahma, Satria, Sudra, Varia, Waisa, ini 5, pasti ada nomor 6, gak ada jenengnya lah. Gak ada namanya nomor 6. Yang orang kecil seperti kita ini, Waisa, Sudra, tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun itu raja, ingsun. Dan kita ini kaulo alit, jongos kecil. Sampean dalam, debu yang ada di kaki Anda. Nah, datang ulama Islam ngajari nawaitul wudu'a, niat sopo ingsun, usolli fardhodun, niat sholat sopo. Itu orang Jawa kaget. Baru kali ini saya bisa ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa ngomong ingsun. Orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Begitu pula boleh baca, bukan namanya boleh, harus bisa baca Quran, minimal Al-Fatihah. Orang Islam itu harus bisa sholat harus baca Al-Fatihah. Lah agama Hindu nggak boleh, Sudra, Varia, Waisa nggak boleh baca kitab, itu Brahma yang boleh. Orang kecil nggak boleh, ikut saja, ikut beragama, nggak usah paham lah. Islam harus paham agama, terutama fardu ain, tentang sholat, tentang fardu ain. Jadi berbondong-bondonglah orang Jawa masuk Islam. Brawijaya V ditinggal rakyatnya, terpaksa masuk Islam. Dengan masuknya Brawijaya V, tamatlah riwayat Majapahit tanpa peperangan, tanpa kekerasan. Hilang sirno kertaneng bumi, hilang dengan sendirinya. Kemana ilmunya Majapahit yang hebat itu? Surodiro Joyo ningrat lebur dening pangastuti. Kehebatan Majapahit kalah oleh doanya santri. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang doanya drobos. Karena keseringan bikin proposal. Nah itu antara lain lah. Ini cerita ringkas saja, Nah, tahun ini serius ini. Hilanglah Majapahit. Nah, Brawijaya V mengucilkan diri di atas Gunung Lawu Karanganyar sampai wafat di situ. Semua capres-cawapres pasti jarak ke sana. Jangankan Pak SBY, Gus Dur pun ke sana. Dan tahun 1410, pertama kali ada pesantren di Jawa Barat, yaitu di Rengas Dengklok, Kerawang. Kiainya Cina, Syekh Hasanuddin. Suaranya enak, ngajari Quran, dipanggil Syekh Kuro, Kori itulah. Kori itu baca Quran enak. Syekh Kuro kan Rengas Dengklok itu. Prabu Siliwangi, Pajajaran, Kuncaningrat, marah ada agama baru, berangkat ke Rengas Dengklok. Saya bunuh itu. Sampai di sana ada kutilang lagi baca Quran. Kuning, tinggi, langsing. Namanya Subang Larang. Nih, anaknya Ki Gede Tapa. Gede Tapa itu bandar pelabuhan Cirebon. Pasti cantik kalau dari Cirebon lah. Prabu Siliwangi jangankan akan marah, klepek. Langsung lamar, silakan, tapi masuk Islam. Oh, udah gampang masuk Islam. Ada mas kawinnya apa? Tasbih. Saya cari tasbih udah gampang. Gak ada di sini, di mana? Di Arab. Oh, udah saya terbang ke sana. Begitu mau terbang, hong, macet. Biasanya terbang ngomong hong lu. Pisal maneh, hong, gak bisa terbang. Pisal maneh, hong, macet. Kata Syekh Kuro, kamu udah masuk Islam. Kalau mau terbang, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, hong.
Dia nurut dia. Ringkas cerita, nggak lama terbang datang buat tasbih. Nah, percaya silakan, nggak apa-apa itu. Yang ininya, yang terbangnya loh, yang ini. Ringkas cerita, terjadi pernikahan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi dengan Putri Subang Larang. Konon katanya Islamnya nggak semangat si Siliwangi ini, nggak serius Islamnya lah. Tapi akan punya putra Prabu Kian Santang atau Sunan Rahmat Suci alias Ki Galantrang alias Ki Setra yang kuburnya di Garut. Beliaulah yang mengislamkan seluruh Jawa Barat dan membubarkan kerajaan Pajajaran. Kecuali Patih Pucukumun dengan suku Baduy di Malimping tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan. Tidak mau masuk Islam tapi nggak akan ganggu Islam. Ini panjang cerita begini, panjang dikira baca 2 hari apa 2 tahunan saya baca. Walhasil, dan satu lagi, kita harus saling menghormati budaya semua siapa saja. Perintah Al-Qur'an, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kamu jangan caci maki satu sama lain. Allah memberikan kelengkapan, kesempurnaan masing-masing bangsa umat itu dengan nilainya, dengan budayanya. Kita menghormati budaya Cina, Cina pun menghormati budaya kita. Kita menghormati budaya Arab. Tapi gimana ya? Apa yang dihormati ya? Saya sudah perangnya lah. Walhasil masing-masing bahasa punya budaya, masing-masing punya bawa nilai-nilai kelebihan sendiri-sendiri. Kita harus menghormati, tidak boleh meremehkan atau menghina. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahu. Oleh karena itu kita menghormati budaya Cina, peradaban kemajuan Chinese ini kita hormati betul. Bahkan kita harus menimba ilmu dari sana. Di saat-saat sekarang sedang kita getol-getolnya membangun. Dan saya jamin, Cina bukan penjajah, RRC bukan kolonial. Kolonial itu Inggris, Prancis, Itali, Belanda itu kolonial. Cina bukan penjajah. Cina itu pedagang, rajin dagang kemana-mana. Cheng Ho juga pedagang. Cheng Ho itu namanya Muhammad, Ma itu Muhammad, Ma Zeng Ho, Muhammad Cheng Ho. Datang ke sini itu 7 kali. Dagang, dakwah, dan keamanan Laut Selatan, dari mengamankan Laut Selatan dari perompak, membangun pelabuhan Semarang. Nah, maka ada masjid dibangun di situ. Sekarang udah jadi kelenteng, nggak apa-apa lah, ambil satu aja nggak apa-apa. Hilang satu untuk nggak ambil lah. Nah, suatu ketika 7 kali datang ke sini, sowan ke Gunung Jati, ke Cirebon. Pasukannya campur, ada Islam, ada Konghucu. Yang Islam istirahatnya di Gunung Sembung, yang sekarang kuburan selain Gunung Jati. Yang Konghucu di Gunung Talang, sekarang belakangnya BAT, Patrol BAT. Ada bukit tinggi dikit, ada kelenteng paling tua di Cirebon, yaitu dulu bekas nginepnya tentara Cheng Ho yang Konghucu. Di antara rombongannya ada yang cantik, lagi-lagi kan, namanya Ong Tin, dikawin Sunan Gunung Jati. Tabarruk supaya berkah lah. Bibit unggul harus dikembang biakan. Lah kalau bibit unggul nanti bibit elek yang berkembang nanti. Istri tua itu anaknya Raden Fatah. Istri tua itu anaknya Raden Fatah, namanya Atiqah namanya. Cemburu. Sunan Gunung Jati punya istri baru dari Cina ini. Maka oleh Sunan Gunung Jati, istri muda dipindah rumahnya, ditempatkan 30 km selatan Cirebon. Punya anak kuning-kuning, maka disebut Kuningan. Seperti itu. Jadi kita pada siang hari ini sangat berbahagia sekali membaca buku Islam, Indonesia, dan Cina yang digagas oleh tim, dikomandani oleh Kiai Imron Rasyadi. Selamat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.